Kita ketemu lagi anak-anak pembelajaran jarak jauh, pembelajaran daring kelas 6 SDN Rangka 6. Kali ini kita akan belajar sedikit mengulas kembali materi yang sudah diberikan di semester 1, yaitu luas permukaan kubus dan balok. Untuk yang pertama, bangun kubus. Kalian sudah paham ciri-ciri bangun kubus, diantaranya semua sisinya adalah sama, panjang sisinya adalah sama. Bagaimana cara menghitung luas permukaan kubus? Luas permukaan kubus untuk menghitungnya adalah 6 kali S kuadrat. Angka 6 ini berasal dari jumlah sisi kubus ada 6 yang sama luas. Ya, salah satu cirinya kubus juga bahwa semua sisinya itu sama dan jumlah sisi kubus ada 6, maka luas permukaannya sama dengan 6S kuadrat. Jika untuk menghitung panjang sisinya, cara menghitung panjang sisi adalah akar dari luas permukaan kubus. Begitu ya anak-anak. Sekarang yang kedua adalah tentang balok. Kalian tentunya juga sudah paham ya. Balok ada panjang, yang sini sama ini, ada lebar, dan yang ini adalah tinggi. Cara menghitung luas permukaan balok adalah 2 dikali dalam kurung panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Oke, anak-anak, ini sekilas mengulas kembali materi yang sudah diberikan di semester 1, yaitu luas permukaan kubus dan luas permukaan balok. Untuk selanjutnya kita akan belajar beberapa latihan soal. Contoh soal yang pertama, sebuah kubus panjang sisinya 15 cm, hitunglah luas permukaan kubus. Ditanyakan luas permukaan kubus. Kita jawab, cara menghitung luas permukaan kubus sama dengan 6 kali S kuadrat. Sedangkan S-nya di dalam soal diketahui 15 cm. Kita masukkan angkanya 6 kali 15 kuadrat. Maka 6 dikali 15 kuadrat adalah 225. 6 dikali 225 hasilnya adalah 1350 cm persegi. Demikian untuk pembahasan soal nomor 1. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Contoh yang kedua, masih tentang luas permukaan kubus. Diketahui luas permukaan kubus adalah 600 cm persegi. Berapa panjang sisi kubus? Soal ini diketahui luas permukaannya, yang ditanyakan sisi kubus. Kita jawab. Kalian sudah mengetahui cara menghitung luas permukaan kubus sama dengan 6 kali S kuadrat. Dan bagaimana jika ditanyakan sisinya? Ya, bagaimana jika ditanyakan sisinya? Cara menghitungnya, cara menghitung sisi suatu kubus jika diketahui luas permukaan, maka luas permukaannya kita bagi dengan 6. Luas permukaan kubus diketahui 600 cm persegi dibagi dengan 6. 600 dibagi 6 hasilnya 100. Maka sisinya jangan lupa 100 bukan hasilnya, karena ini masih S kuadrat. Yang ditanyakan adalah panjang sisi. Maka sisinya adalah akar dari 100. Sehingga
hasilnya 10 cm. Demikian anak-anak pembahasan soal nomor 2. Kita lanjutkan ke beberapa contoh soal berikut. Untuk soal yang nomor 3 masih ada hubungannya dengan luas permukaan suatu kubus. Tetapi ada perbedaan. Sebuah kotak yang diketahui di soal ini berbentuk kubus tapi tanpa tutup. Bagaimana cara menghitung luas permukaan jika tanpa tutup? Perhatikan langkah-langkah berikut ini. Untuk tanpa tutup, luas permukaannya adalah 5 kali S kuadrat. Mungkin ada yang bertanya, dari mana 5 ini? Anak-anak, yang perlu kalian ketahui, kubus itu mempunyai 6 sisi. Maka untuk menghitung luas permukaan kubus, maka cara menghitungnya adalah 6 kali S kuadrat, sisi kali sisi. Dan jika salah satu permukaannya hilang atau tanpa satu permukaan, seperti soal ini, sebuah kotak berbentuk kubus tanpa tutup, sehingga hilang satu, maka cara menghitungnya adalah luas permukaannya yang harusnya 6, karena tanpa satu sisi, maka 6 berkurang 1, sehingga kita tulis 5 kali S kuadrat. Oke, paham? Jika paham, kita lanjutkan. Kita masukkan S-nya 20 cm, sehingga 5 dikali 20 kuadrat. Hasilnya 5 kali 400 sama dengan 2000 cm persegi. Tetapi anak-anak, untuk soal kali ini yang ditanyakan satuan meter persegi, maka cm persegi harus diubah menjadi meter persegi. Caranya bagaimana? Caranya adalah dibagi 10.000. Dari mana 10.000? Anak harus ingat tangga satuan panjang. cm ke meter arahnya naik 2, sehingga dibagi 100. Itu kalau satuan panjang. Tapi kalau satuan luas yang cirinya cm persegi atau meter persegi, berarti yang awalnya dibagi 100, nolnya ditambah 2 karena ada perseginya, maka menjadi 10.000. Demikian anak-anak ya penjelasan cm persegi ke meter persegi. Kita kembali ke soal, sehingga 2000 dibagi 10.000, kita coret nolnya, hasilnya adalah 22/10 sama dengan 0,2 meter persegi. Demikian penjelasan untuk contoh yang ketiga. Kita lanjutkan contoh berikutnya. Contoh nomor 4. Sebuah balok panjang 200 cm, lebar 2 cm dan tinggi 10 cm. Yang ditanyakan luas permukaan balok. Berikutnya, sesuai soal, kita tulis dulu yang diketahui. Panjang 200 cm, lebar 2 cm, tinggi 10 cm. Yang ditanyakan luas permukaan balok. Langkah berikutnya kita tulis cara menghitung luas permukaan balok. 2 dikali dalam kurung P kali L ditambah P kali T ditambah L kali T. Kita masukkan angka-angkanya, mana itu panjang, lebar maupun tingginya. Oke, panjang kita masukkan, lebar kita masukkan,
Demikian juga tinggi dan lebar dan tinggi sudah kita masukkan. Oke, kita hitung saja sekarang. 200 dikali 2 400, 200 dikali 10 2000, 2 dikali 10 20. 400 tambah 2000 tambah 20, sehingga hasil totalnya 2 dikali 2420. Luas permukaannya 4840 cm persegi. Oke, tidak sulit kan anak-anak ya? Tolong dipelajari dengan baik. Kita lanjutkan ke contoh nomor 5. Soal nomor 5, diketahui sebuah balok volumenya 480 cm3. Panjang dan lebarnya berturut-turut 20 cm dan 8 cm. Berapakah luas permukaannya? Oke ya anak-anak ya, kita langsung ke pembahasan. Menurut soal, volumenya 480 cm3, panjangnya 20 cm dan lebar 8 cm. Yang ditanyakan luas permukaan. Oke, jika menjumpai soal seperti ini, langkah berikutnya adalah kita tentukan dulu cara menghitung volume balok, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian angka-angka yang diketahui kita masukkan. Volumenya 480, panjangnya adalah 20, sedangkan lebarnya 8, T-nya belum diketahui. Tujuannya memang mencari T, ya. Sebelum menghitung luas permukaan, sekarang kita harus menentukan tingginya terlebih dahulu. Jika tingginya sudah diketahui, baru nanti kita bisa menentukan luas permukaan. Kita lanjutkan. Cara menghitung T. Volumenya 480 kita bagi dengan hasil perkalian 20 dikali 8. Sehingga 480 dibagi 160, nolnya kita coret atau langsung ya, 160 dibagi 161, 48 dibagi 163, 3/1 sama saja dengan T-nya 3 cm. Oke, jika sudah ketemu tingginya, maka kita langsung menghitung luas permukaan. Kita hitung luas permukaan baloknya. Luas permukaan balok 2 dikali dalam kurung panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Angka-angkanya kita masukkan. P20 L8 ya. P lagi 20, T-nya yang barusan kita hitung 3, sedangkan lebarnya ya, lebarnya 8, T-nya 3. Oke. Sekarang kita hitung satu persatu. 20 kali 8, 20 kali 3 dan 8 kali 3. 20 kali 8 160, 20 kali 3 60, sedangkan 8 dikali 3 24. 2 dikali 160 ditambah 60 ditambah 24 hasilnya 244. Kemudian dikali 2 hasilnya adalah 488 cm persegi. Demikian penjelasan nomor 5. Semoga kalian bermanfaat untuk kalian. Tolong dipelajari dengan baik ya anak-anak ya. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Contoh yang terakhir anak-anak. Setelah ini kalian latihan soal. Dalam contoh nomor 6 ini, yang diketahui luas permukaan kubusnya 864. Sedangkan yang ditanyakan adalah volume. Oke anak-anak ya. Padahal untuk menghitung volume, caranya menghitung volume kubus adalah S pangkat 3 atau S kali S kali S. Sedangkan di dalam soal S-nya belum diketahui, yang diketahui hanya luas permukaan kubus. Sehingga untuk soal ini kita harus menentukan, kita harus mencari dulu
panjang sisinya. Oke ya, paham ya? Kita lanjutkan caranya. Ditulis dulu luas permukaannya, yang ditanyakan volume. Langkah berikutnya, kita tentukan dulu luas permukaan kubusnya. Kalian sudah tahu, luas permukaan kubus 6 kali S kuadrat. Tujuannya, seperti yang dijelaskan tadi, untuk menentukan S terlebih dahulu. Luas permukaannya sudah diketahui 864 6 kali S kuadrat. Berikutnya S kuadrat, luasnya ini dibagi 6. Jangan sampai terbalik, 6 dibagi 864 ya. Jadi untuk menentukan S kuadrat, yang luasnya ini dibagi 6. Kemudian 864 dibagi 6 hasilnya 144. Itu adalah S kuadrat. Maka untuk menentukan S jika kuadrat, hasilnya ini diakar. Sehingga akar dari 144 adalah 12. S-nya sudah diketahui, kita tinggal mudah untuk menghitung volumenya. Volumenya S pangkat 3, S-nya sudah kita hitung 12, kita masukkan 12 pangkat 3 nilainya 1728 cm3. Demikian anak-anak penjelasan contoh-contoh soal mulai awal hingga akhir. Tolong kalian pelajari dengan seksama. Kemudian setelah ini anak latihan soal. Demikian ya anak-anak. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.